Salam, selamat pagi sahabat Embun Surga. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan tema Orang Percaya Mati Bersama Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan tadi mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Saudaraku, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah mutlak harus mengalami apa yang disebut kematian di dalam Kristus, sebagaimana yang Rasul Paulus nyatakan pada ayat Nas, inilah kehidupan kekristenan yang sejati. Orang percaya tidak akan mendapat kemuliaan bersama dengan Kristus apabila ia tidak mengalami kematian di dalam Kristus. Sebab tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saudaraku, kematian di dalam Kristus ini berbicara tentang harga yang harus dibayar sebagai orang percaya. Sebab Kristus sendiri harus mengalami kematian. Yang pertama, Kristus harus menanggalkan atribut keilahiannya. Sekalipun statusnya adalah putra tunggal Bapa, Kristus tidak menggunakan hak dan kuasanya, tetapi ia tetap konsisten untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Yesus Kristus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sekalipun harus mengalami penderitaan. Filipi 2 ayat 7. Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam hal ini, Kristus Yesus benar-benar menjadi sama dengan manusia dan menanggalkan segala atribut keilahiannya. Kristus mati di kayu salib. Kristus menggambarkan dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan
mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, agar bisa hidup dan menghasilkan buah, tidak ada jalan lain selain biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buah di sini berbicara tentang buah ketaatan kepada kehendak Bapa. Buah juga berbicara tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kematian Kristus menghasilkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mati bersama Kristus berarti orang percaya harus menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 19b sampai ayat 20, demikian kata Rasul Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku kekasih, jika tujuan hidup Kristus adalah menggenapi rencana Bapa dan memuliakan nama Bapa, orang percaya pun harus demikian juga. Mati bersama Kristus berarti kehidupan lama mati dan hidup bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan cara hidup lama kita untuk beralih hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana cara hidup Tuhan Yesus Kristus, mari kita teladani. Biarlah apa yang kita lakukan adalah kemuliaan bagi Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pest Lydia Jenstad. I love you all.